Sinar matahari pertama menembus tirai. Ponsel sekali pakaimu bergetar di atas meja samping tempat tidur. Renata, pacarmu, terbaring terjaga menatap langit-langit, matanya terbuka lebar. Kau menyipitkan mata ke arah ponsel. Pesan itu menyilaukan matamu. Jam 7 pagi, jangan terlambat. Kau menarik napas dalam-dalam dan melirik ke arah Renata. Tadi malam dia mengancam akan meninggalkanmu jika kau kembali terlibat dengan kartel. Tapi apa pilihanmu? Bayimu yang baru berusia 3 bulan, Isabella, sedang tidur lelap di ranjang bayi. Kau nyaris tak bisa memberinya makan atau membayar popoknya. Dan sekarang kau juga menunggak sewa. Seminggu lagi kau bisa diusir. Tak ada pilihan lain. Aku harus pergi, katamu pada Renata. Dia mengabaikanmu dan membalikan badan. Dia tahu bagaimana akhirnya. Dan dia benar. Kau baru berusia 12 tahun saat pertama kali menjadi pengintai untuk kartel sekitar 5 tahun lalu. $150 untuk seminggu pengawasan sederhana. Seorang Halcon atau Falcon yang mengawasi dari bayang-bayang. Itu banyak uang untuk seorang anak, tapi kau bersumpah tak akan pernah melakukannya lagi. Beberapa bulan saja sudah lebih dari cukup. Anak-anak penjaga lainnya itu benar-benar bermasalah. Mereka terus-menerus mabuk sabu, senapan serbu di tangan, bukan kombinasi yang bagus. Tidak semuanya gila, beberapa dari mereka seperti kamu memberikan sebagian besar uang mereka kepada orang tua mereka. Orang tuamu sekarang sudah tiada. Ibu kanker payudara. Ayah tewas tertimpa di lubang tambang. Itu adalah operasi yang dijalankan kartel. Kompensasi nol. Media menyebutnya diversifikasi kartel. Dan mereka tidak salah, ini tidak seperti dulu. Sekarang mereka terlibat dalam hampir semua hal. Begitu masuk, kamu akan makin terjerumus. Pertama, pengawasan. Setelah itu, penculikan dan pembunuhan. Dan El Niño Sicario, seorang pembunuh bayaran cilik. Anak-anak mudah dimanipulasi. Mereka mengikuti perintah. Kamu sudah melihatnya sendiri. Mereka akan benar-benar kejam hanya demi pujian dan sedikit uang. Mereka tidak sadar bahwa mereka mudah dikorbankan. Kamu membuka pintu depan. Cahaya menerangi kamar tidur. Kamu menatap Isabella untuk terakhir kalinya. Tanganmu menggenggam erat pegangan pintu. Kamu hampir melewati pintu itu. Diego. Renata berlinang air mata. Pipi-pipinya merah dan merona. Seperti yang kamu katakan padanya tadi malam, satu pekerjaan lagi dan kamu keluar. Ini akan membayar sewa dan memberimu waktu untuk mencari pekerjaan. Aku mencintaimu, bisiknya. Itu saja yang perlu kamu dengar. Kamu melangkah keluar dan terdiam. Sebuah Toyota Hilux hitam sudah menunggu. Mesin menyala. Aku bilang jam 7, geram si pengemudi. Mungkin dia bosnya. Ini jam 7.02. Kamu tahu lebih baik untuk tidak membantah. Ada seorang pria di kursi penumpang. Dia terlihat seperti tukang pukul. Wajahnya penuh bekas luka. Lehernya dipenuhi tato. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan selamat pagi. Dia melemparkan sebuah ponsel ke pangkuanmu. Satu ponsel sekali pakai lagi. Kamu diberitahu bahwa hari ini adalah pekerjaan penting. Lakukan dengan baik dan mungkin kamu akan mendapat promosi. Kamu belum memberitahu mereka bahwa ini hanya sekali saja. Kamu tidak berani. Sekitar 30 menit dalam perjalanan, pria di kursi penumpang itu berbalik. Dia mengangkat ponselnya dan mengarahkannya langsung ke kamu. Senyum. Dan ponsel itu berbunyi klik. Dia bilang itu untuk catatan pekerjaan mereka. Keduanya mulai tertawa seolah-olah itu lelucon di antara mereka. Kamu diberitahu bahwa ini adalah pekerjaan pengawasan. Kamu menunggu. Kamu tetap waspada. Sama seperti yang kamu lakukan saat kamu berumur 12 tahun. Tapi kali ini uangnya lebih banyak. $400 untuk sehari. Mereka butuh anak yang lebih tua. Seseorang yang punya pengalaman. Ini pekerjaan serius hari ini. Kamu diturunkan di ujung jalan perumahan, deretan rumah yang memudar karena matahari, setiap jendelanya dipasangi teralis. Suasananya sangat sepi, kecuali suara anjing yang dirantai menggonggong entah di balik pagar. Di seberang jalan, seorang wanita keluar bersama seorang anak laki-laki kecil. Dia berhenti di samping Honda tua yang sudah usang. Dia melihat ke arahmu, lalu ke truk, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Dia segera memasukkan anaknya ke kursi belakang. Gerakannya kaku dan tergesa-gesa. Matanya tetap tertuju ke trotoar. Kemana saja asal bukan ke arahmu. Mesin mobil menyala dan dia pergi. Dia sengaja memalingkan wajahnya ke arah sebaliknya. Pria bertato itu memberitahumu apa yang harus dilakukan. Jika ada mobil yang masuk ke sebuah rumah, kamu ambil foto lalu kirim satu emoji menangis ke satu-satunya nomor yang tersimpan di ponsel sekali pakai itu. Hanya itu. Kamu tidak bergerak, tidak menelpon siapapun, tidak pergi kemana-mana. Seberapa sulit sih pekerjaan ini? Para pria itu pergi, meninggalkanmu sendirian di jalanan terbuka. Tiba-tiba, suasananya berubah. Kamu merasa terekspos, seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik setiap jendela berteralis. 1 jam berlalu, tidak ada apa-apa. Matahari menyengat wajahmu. Tidak ada mobil, tidak ada orang. Lalu suara dering mengejutkanmu. Kamu hampir saja meloncat karena kaget.
Sebuah gerobak es krim didorong oleh seorang pria tua yang mengenakan topi bisbol. Sebuah wajah sekilas muncul di balik tirai di salah satu rumah, lalu menghilang. Bel tetap berbunyi. Penjual es krim itu melihatmu. Tangannya menepuk bel, membuatnya berhenti berbunyi, lalu dia membalikkan gerobaknya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kamu teringat uang itu, $400. Jam 11.17 pagi masih sepi. Lalu dari kejauhan kamu mendengar pintu mobil dibanting. Ada suara tembakan, lalu satu lagi. Hanya beberapa jalan dari sini. Panik mulai melanda. Haruskah kamu bergerak, mengirim pesan? Satu tembakan lagi. Lalu suara mesin meraung. Jantungmu berdebar kencang, ban berdecit. Toyota Hilux hitam itu berbelok tajam di tikungan, melaju langsung ke arah tempatmu berdiri. Masuk! Keringat menetes di dahi pria bertato itu. Matamu menangkap pistol di pangkuannya. Kamu masuk ke kursi belakang. Jantung masih berdebar kencang. Mesin meraung saat Hilux melaju kencang, ban berdecit di atas aspal. Kerja bagus, katanya begitu kalian keluar dari jalanan. Kamu sebenarnya tidak melakukan apa-apa, tapi entah kenapa rasanya seperti kamu sudah melakukan sesuatu. Tetap saja $400. Mereka memberikannya kepadamu seolah-olah itu bukan apa-apa. Kamu berada di sebuah warung taco pinggir jalan di tengah-tengah antah berantah. Para pria itu sedang dalam suasana merayakan. Tertawa, mata mereka terpaku pada sebuah video di ponsel. Sopir mendorong ponsel itu ke arahmu. Seorang pria dieksekusi di jalan. Mereka tidak bilang siapa orang itu, tapi kamu tahu dia orang penting. Sekarang ini, kartel-kartel memposting video seperti ini di Facebook dan TikTok. Membunuh telah menjadi hiburan, alat perekrutan. Dan saat ini, kamu memegang buktinya. Pesannya jelas untuk anak-anak seperti kamu. Bunuh orang dan hidupmu jadi berarti. Status, uang, keluarga. Kamu pernah membaca bahwa sekarang ada 30.000 anak-anak yang bekerja untuk kartel di negaramu. Anak-anak yang rentan. Dan entah bagaimana, itu termasuk kamu. Jika pilihannya adalah bertani atau membanting tulang sebagai buruh hanya untuk beberapa dolar sehari, kamu mengerti alasannya. Dan jika kamu tertangkap, kamu diadili sebagai anak di bawah umur. Itulah sebabnya anak-anak adalah sasaran baru. Orang-orang ini menurunkanmu di depan rumahmu. Sekitar pukul 2.30 siang, simpan saja ponselnya, kata mereka. Kamu mulai bilang kalau kamu tidak membutuhkannya. Sopirnya melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. $400 tergeletak di atas meja. Renata memaksakan senyum, tapi matanya tertuju pada ponsel yang masih ada di tanganmu. Dia tidak suka kamu menyimpannya. Dan kamu pun juga tidak. Pukul 3.10 sore, ponsel itu bergetar di atas meja, tepat di samping tumpukan tagihan yang belum dibayar. Renata menggelengkan kepala, diam. Kamu bahkan tidak bisa menatapnya. Kamu bisa saja mengabaikannya. Mungkin kamu akan melakukannya, tapi akhirnya kamu menyerah. 30 menit, kami akan menunggu di luar. Jangan terlambat. Kamu hanya mengembalikan ponsel itu dan memberitahunya bahwa kamu sedang sibuk. Renata tampak tidak yakin. Kali ini, ada anak lain di belakang. Kamu mengenalinya dari lingkungan sekitar. Usianya tidak lebih dari 13 atau 14 tahun. Orang tuanya sama-sama pecandu. Dia tampak gelisah, giginya bergemeletuk. Kamu hampir merasa lega karena dia tidak mengingatmu. Namun ada masalah, kata sopir itu, masalah besar. Kamu mencoba memberitahunya bahwa kamu sudah berhenti. Tapi dia memotong ucapanmu. Sudah terlambat untuk itu. Kamu bisa berhenti besok. Dia mendekat. Wanita bersama anak tadi pagi. Dia melihat semuanya, setiap wajah. Pria yang dieksekusi itu adalah polisi bayaran kartel. Dan dia berkhianat. Itu salahnya sendiri. Tapi sekarang dia sudah pergi ke polisi. Sumber dari dalam kepolisian bilang wanita itu akan bersaksi sebagai saksi mata. Dia melihat semua orang. Dan itu termasuk kamu. Terlalu banyak orang yang jadi informan belakangan ini. Itu membuat bos terlihat buruk. Tanpa aturan, seluruh sistem akan runtuh. Kamu melewati sekolah lamamu. Anak-anak dan orang tua meninggalkan taman bermain. Beberapa berhenti di kios tempat seorang pria tua menjual tos tatas. Itu saja yang kamu inginkan. Seorang ayah mengantar putrinya ke sekolah. Hidup yang normal. Hidup yang tidak pernah kamu miliki. Aku tidak akan menyakitinya. Pria bertato itu memotong ucapanmu lagi. Kamu tidak perlu melakukannya. Dia mengangguk pada pria di sebelahmu, Sicario muda itu. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengemudikan mobil pelarian. Merekam eksekusi dengan ponsel sekali pakai. Ini bukan pembunuhan biasa, ini pesan. Ketertiban harus dipulihkan, terbuka, brutal, dirancang untuk menjadi viral. Efek yang mereka inginkan persis seperti itu. Sicario yang duduk di sebelahmu masih belum bicara. Dia akan menggunakan senapan mesin Uzi. Harus terlihat menakutkan, dramatis. Kamu menggelengkan kepala. Kamu bukan orang seperti ini. Pria bertato itu menatapmu tanpa berkedip. Bagaimana kabar Renata dan Isabella? Dia bertanya. Rasanya seperti pukulan telak di perut. Kali ini bayarannya $500 dan kamu bahkan tidak perlu menarik pelatuk.
Sekitar 1 jam dari kota, kamu akan berganti mobil ketika pria bertato itu mengeluarkan sebuah botol kecil. Sebuah sendok kecil ditekan di bawah hidungmu, berkilau, menyengat. Mungkin metamfetamin. Kamu biasanya tidak memakai narkoba, tapi sekarang kamu melakukannya. Efeknya akan bertahan selama berjam-jam. Kamu berkata pada dirimu sendiri, ini tidak mungkin nyata. Hanya ada kamu dan pria muda lainnya di dalam mobil. Dia tidak berhenti bicara. Miguel, katanya, senang bertemu denganmu. Dia sebenarnya tidak terlalu ingat kamu. Dia memberitahumu bahwa ini akan menjadi pembunuhan ke-8-nya. Katanya, semakin lama semakin mudah. $750 sekali. $1.000 untuk yang satu ini, eksekusi prioritas tinggi. Mereka mempercayainya, dia bisa diandalkan. Dan ini lebih baik daripada pekerjaan lamanya. Dulu dia memetik tomat dengan upah $6 sehari. 10 jam di bawah terik matahari. Dia mulai sejak usia 9 tahun. Sama seperti 2,1 juta anak Meksiko lainnya yang melakukan kerja paksa ilegal. Dia memberitahumu bahwa dia mengenal kartel saat sedang berada di rumah temannya bermain video game jam 3 pagi. Seseorang mengundang mereka ke sebuah acara dalam game dengan janji uang. Bisnis di perbatasan Amerika Serikat tidak pernah sebaik ini. Setiap tahun antara 5 hingga 39 miliar dolar mengalir hanya untuk narkoba. $1 miliar lagi berasal dari penyelundupan manusia, dan itu jumlah uang yang sangat besar untuk dibagi-bagi. Kartel, polisi kotor, politisi korup, semua berebut apapun yang bisa mereka dapatkan. Dan di posisi paling bawah, anak-anak. Anak-anak usia 12, 13, dan 14 tahun. Mereka direkrut lewat video-video perekrutan yang diunggah di TikTok atau Instagram. Anak-anak berpose dengan senjata. Orang-orang dewasa dengan cincin berlian tebal menumpuk tumpukan uang dolar di pinggir kolam renang. Itu tidak pernah menipumu, tidak pernah. Hampir tidak ada dari anak-anak itu yang akan selamat atau mereka akan berakhir di penjara. Ada alasan kenapa mereka memanggil kalian pollitos de colores, anak ayam berwarna-warni yang dijual di pasar. Lucu, cerah, biasanya mati sebelum tumbuh dewasa. Sebenarnya mereka keren sekali, kata Miguel. Mereka menjaga kalian seperti keluarga. Kamu melihat Uzi yang tergeletak di pangkuannya. Dia terus-menerus bercerita tentang mobil yang akan dia beli suatu hari nanti. Tentang bos besar, seorang miliuner yang tumbuh besar dengan bertani seperti dirinya. Masih menggertakkan giginya, tersenyum lebar. Dia menatap ke atas dan bercanda. Syukurlah ada konsumen Amerika. Dia tidak akan bertahan lama, kamu tahu itu pasti. Wanita itu selesai bekerja di pabrik pada pukul 17.30. Dia menjemput putranya di rumah bibinya, lalu mereka sudah kembali ke rumah pada pukul 18.20. Semua informasi ini berasal dari Departemen Kepolisian setempat. Jangan sakiti anak itu, katamu pada Miguel. Jawabannya tidak terlalu meyakinkan. Ini Uzi, aku akan coba. Dia tahu kamu ingin keluar dari situasi ini. Itu sudah terlihat jelas di wajahmu. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku, menekan sebuah tombol, lalu meletakkannya di pangkuanmu. Kamu memperhatikan jalanan sambil sesekali melirik ke layar. Sebuah video, seorang remaja diikat di kursi. Usianya tidak lebih dari 18 tahun, mulutnya dibekap. Salah satu matanya bengkak dan tertutup. Dia menggelengkan kepala, ketakutan. Seorang pria bertopeng dengan sarung tangan muncul di layar. Dia mengangkat selembar kertas. Pengkhianat. Dia menjatuhkannya ke pangkuan remaja itu, lalu mengeluarkan sebuah wadah kecil. Remaja itu menggeliat. Pria itu menuangkan cairan ke kepalanya. Itu bukan air. Asap mulai muncul. Kulitnya memerah terbakar. Dia menggeliat, berteriak tanpa suara ke dalam bekapan. Kamu nyaris tidak bisa fokus ke jalan. Metamfetamin dan adrenalin menghantam dadamu. Miguel mengambil kembali ponselnya. Ekspresi wajahnya seolah berkata, sudah kubilang. Anak itu katanya mengacaukan sebuah pekerjaan. Hanya itu. Sekarang kamu mengerti? Kamu mengerti pekerjaan ini. Hanya itu. Setelah itu kamu keluar. Kamu sebaiknya membawa Renata dan Isabella dan pergi dari kota ini. Pindah ke tempat yang jauh, mungkin ke Merida. Renata punya kerabat di sana yang menjual tempat tidur gantung kepada turis. Dia tidak pernah menceritakan seluruh kisahnya padamu. Pernah sekali dia memberi petunjuk kalau mereka juga melakukan hal-hal ilegal. Mereka punya koneksi. Pukul 6:15 petang. Miguel memberimu bandana hitam untuk menutupi wajahmu. Dia memakai yang merah. Uzi dijepit di antara kedua kakinya, rahangnya mengeras. Dia tampak benar-benar bersemangat. Dia bilang padamu untuk memastikan merekam semuanya. Dia akan bergeser ke samping agar kamu bisa merekam bagian kematiannya. Jangan lewatkan adegan utamanya, katanya sambil tertawa. Honda itu masuk ke jalan. Tangan Miguel menggenggam erat senjatanya. Tangan satunya di gagang pintu. Anak laki-laki itu keluar lebih dulu, diikuti wanita di belakangnya. Miguel bergegas ke jalan, berlari beberapa langkah. Tembakan meletus, peluru berhamburan kemana-mana. Wanita itu langsung terjatuh. Kamu menggenggam ponsel, tanganmu gemetar dan berkeringat. Kamu memejamkan mata, berusaha menutup telinga dari suara itu. Dia tergeletak di jalan, masih bergerak, merangkak menuju putranya.
Entah bagaimana, anak itu tidak terkena tembakan. Miguel menembak lagi, peluru menembus tubuhnya. Dia berhenti bergerak. Tanganmu gemetar begitu hebat, hampir saja ponsel terjatuh. Kembali saja ke mobil, kamu mendesak Miguel. Dia menarik anak itu dari pergelangan tangannya dan menyeretnya, sementara anak itu menendang-nendang dan menjerit. Kamu harus melakukan sesuatu, apa saja. Kamu menggelengkan kepala. Kamu tidak pernah setuju untuk menculik. Kamu menolak untuk bergerak. Anak itu ketakutan, matanya membelalak, wajahnya pucat, tirai-tirai bergerak. Orang-orang mengintip dari celah-celah. Darah menggenang di jalan. Mereka akan membunuhmu karena ini, Diego. Aku bersumpah mereka akan membunuhmu, desis Miguel. Akhirnya dia melepaskan anak itu. Anak itu terjatuh di jalan. Miguel langsung masuk ke dalam mobil. Kamu menginjak pedal gas, melaju kencang keluar dari jalan itu. Kamu langsung melepas bandana begitu sudah aman. Miguel tampak marah dan ketakutan. Dia tahu hukuman akan datang. Rencananya memang selalu mengambil anak itu. Mereka selalu melakukannya. Ribuan kasus penculikan untuk pemerasan seperti ini terjadi setiap tahun di Meksiko. Sebagian besar tidak pernah muncul di berita. Itu hanya sebagai alat tawar-menawar. Nama seseorang akan dihapus dari penyelidikan. Anak-anak adalah komoditas yang sangat berharga. Dan kamu baru saja kehilangan satu. Miguel memeriksa ponselnya. Ada lokasi lain yang harus didatangi. Kamu meninggalkan mobil, lalu seseorang yang belum pernah kamu lihat sebelumnya menjemputmu. Tidak ada yang berkata apa-apa. Orang itu menurunkanmu di rumahmu, lalu dia dan Miguel pergi. Uang $500 itu, kamu bahkan tidak terpikir untuk memintanya. Terlalu banyak adrenalin yang mengalir di tubuhmu. Renata bisa melihat ketakutan di wajahmu begitu kamu masuk ke dalam. Kamu masih gemetar. Kamu menyuruhnya untuk berkemas. Kalian akan pergi malam ini. Akan lebih aman jika dia tidak tahu apa-apa. Malam pun tiba. Kamu terus mengamati jalanan melalui tirai, menunggu lampu mobil. Telepon belum berdering. Sudah ada pesan-pesan. Kamu sudah melakukan semua yang mereka minta, semuanya. Dan kamu masih menyimpan video mereka di ponselmu. Renata sedang menonton berita. Seorang wanita ditembak mati secara brutal di jalan dekat lokasi di mana seorang polisi yang sedang tidak bertugas dibunuh pagi ini. Dia adalah saksi pembunuhan itu. Urusan kartel. Para penyelidik mengatakan senjata otomatis digunakan. Dan di siang bolong, itu adalah eksekusi, sebuah pesan. Seorang detektif mengatakan ke kamera bahwa intimidasi saksi tidak akan berhasil. Dia salah, itu berhasil. Selalu berhasil. Renata perlahan memalingkan kepalanya, menatapmu. Dia bisa melihatnya di wajahmu. Kamu hanya menggelengkan kepala. Kamu akan menjelaskan nanti, bukan sekarang. Ponsel sekali pakai bergetar. Datang dan ambil bayaranmu. Koordinat ada di bawah. Mungkin kamu khawatir tanpa alasan. Mungkin kamu hanya paranoid. Miguel mungkin mencoba menculik anak itu untuk menarik perhatian kartel. Jelas dia tidak berpikir jernih. Jika penculikan memang rencananya, mereka pasti sudah memberitahumu, bukan? Tapi kenapa butuh waktu lama untuk mengirim pesan? Miguel terlihat benar-benar ketakutan di dalam mobil saat perjalanan pulang. Renata tidak akan bertindak kecuali dia tahu segalanya. Jadi kamu menceritakan semuanya padanya. Dia tidak bereaksi seburuk yang kamu takutkan. Seharusnya kamu tidak pergi keluar pagi ini. Dia sudah mengatakannya berkali-kali padamu. Tapi sisanya bukan salahmu. Alih-alih berteriak, dia memelukmu erat. Kamu merasa ingin menangis, tapi kamu menahannya. Kamu masih harus membuat rencana. Renata menelpon beberapa orang. Kerabatnya di Merida mengenal orang-orang tertentu, bukan kartel, tapi jaringan keluarga yang menyelundupkan orang melintasi perbatasan. Tidak ada narkoba, tidak ada kekerasan, hanya penyelundupan. Dia menutup telepon. $10.000 untuk kalian berdua, 2.000 lagi untuk Isabella. Kalian akan membayar utangnya dengan bekerja di AS Rican. Rute yang membawa kalian dari pintu ke pintu melalui terowongan ke rumah aman di suatu tempat di California. $12.000. Itu cukup murah untuk sesuatu yang sangat berisiko, apalagi dengan bayi. Mereka akan melakukannya sebagai bantuan selama kalian memberikan sedikit uang di muka. Renata ragu-ragu lalu mengaku bahwa dia telah menyembunyikan cincin kawin neneknya. Dia menyimpannya untuk saat kamu menikah. Pasti nilainya setidaknya $800. Dan kamu punya sekitar $170 tunai. Dengan satu koper dan satu ransel kecil masing-masing, Isabella dipelukan Renata, kamu membuka pintu dan memeriksa jalan. Aman. Tidak ada yang bicara selama perjalanan ke perbatasan. Perjalanannya sekitar 2 jam. Pria tua yang menyetir bahkan tidak memperkenalkan dirinya. Sudah hampir tengah malam saat kamu keluar dari jalan tol dan masuk ke area yang terlihat seperti kawasan industri. Ada sebuah pabrik terbengkalai. Pria itu menurunkanmu di luar gerbang. Seorang pria lain muncul dari kegelapan. Kamu mengikutinya ke belakang pabrik dan masuk ke jalan tanah yang sempit. Dia berlutut, menyingkirkan seikat ranting kering. Ada sebuah lubang di bawahnya. Jalan menuju sisi lain.
Kamu berjongkok, memeluk Isabella erat di dadamu, menurunkan dirimu ke dalam terowongan. Terowongan itu kotor dan sempit. Tanah menetes dari langit-langit ke wajah Isabella. Dia tersentak di pelukanmu. Dia menangis. Bikin bayi itu diam. Pria di belakangmu menggeram. Untungnya dia berhenti setelah 1 menit. Lorong itu melebar saat kamu bergerak maju. Sekarang tingginya sekitar 2 meter. Diperkuat dengan balok kayu, lampu konstruksi terpasang di dinding. Ada kipas angin tua untuk ventilasi. Di ujung jauh, sebuah tangga mengarah ke plat logam bundar. Sosok gelap berdiri di atasnya. Menahannya tetap terbuka. Kamu memanjat ke atas. Di sisi lain, gelap gulita, hanya ruang kosong. Kamu melangkah keluar dan menghirup napas pertamamu di Amerika Serikat. Hola, Renata dan Miguel. Kamu merasa sedikit lebih tenang karena dia tahu namamu. Kerabat Renata benar-benar membantu. Kamu sangat berutang budi pada mereka. Sebuah mobil menunggumu di tikungan. Isabella tidur hampir sepanjang perjalanan. Hanya terbangun sekali untuk diberi makan. Lampu perbatasan memudar di belakangmu. Meksiko menghilang di kaca spion. Renata menguap dan menyerahkan Isabella ke dalam pelukanmu. Dia memejamkan mata, tapi tidak mungkin kamu bisa tidur. Tidak sampai keluargamu aman di balik 4 dinding. Kamu terus melaju ke utara melewati hamparan kosong di kedua sisi, lalu melewati pom bensin atau gudang dengan lampu keamanan yang menerangi tempat parkir yang kosong. Sesekali, kamu melihat SUV patroli perbatasan di punggung bukit di atas jalan tol. Dengan kaca jendelanya yang gelap, kamu berdoa agar tidak ada yang memberhentikanmu. Jika dikirim kembali ke rumah, kamu mati. Ya, mungkin. Sekarang obat-obatan itu mulai hilang efeknya. Kamu benar-benar mulai bertanya-tanya, apakah rasa takut itu hanya paranoia? Tapi kalau memang begitu, kenapa tidak ada yang menghubungimu? Kamu terus melaju lebih jauh ke utara. Sopirnya terus melirik ke ponselnya, lalu menatapmu sekilas dari samping. Kamu menangkap tatapannya. Bukan apa-apa, katanya, hampir sampai. Kamu bahkan tidak yakin kemana kamu akan pergi. Orang itu keluar dari jalan tol ke jalan yang tampak seperti jalan pegunungan. Hutan lebat di kedua sisinya. Renata terbangun menanyakan Isabella. Dia anteng dari tadi, tidur sepanjang perjalanan. Rasa lelah tiba-tiba menghampirimu. Kamu menurunkan jendela untuk menghirup udara segar. Udara di sini sejuk dimanapun kamu berada. Indah sekali, aromanya seperti pinus. Pohon-pohon ada di mana-mana membentang sejauh mata memandang. Kamu tidak pernah menyangka California akan begitu hijau, begitu tenang. Sopir memperlambat laju mobil. Kamu melewati sebuah garasi yang sudah tidak terpakai dan sisa-sisa gubuk di kaki jalan berbatu. Batu-batu berderak di bawah ban, lampu depan menerangi pepohonan. Kamu berbelok, lalu jalan seolah-olah berakhir. Tidak ada apa-apa di sini. Ini terasa tidak benar. Sopir bisa merasakan kebingunganmu. Dia bilang kamu sudah dekat dengan LA. Ada banyak pos pemeriksaan polisi di seluruh wilayah. Tidak aman. Kamu harus bersembunyi malam ini dan besok kamu akan dibawa ke kota. Dia menunjuk ke sesuatu yang tampak seperti lumbung tua. Kamu keluar dari mobil, gelap gulita. Kamu menyalakan lampu ponselmu. Kamu mengambil koper dari bagasi lalu berjalan menuju lumbung. Renata mengikuti. Isabella sekarang terbangun di dalam selimutnya. Celotehnya menjadi satu-satunya suara selain ranting pohon yang tertiup dan patah oleh angin. Pintu itu berat. Kamu menoleh ke sopir. Dia mengamati sekitar dan mengangguk padamu. Kamu mendorong pintu dan masuk ke dalam. Kamu melihat ke atas. Setengah atapnya hilang. Rumput liar dan ilalang tumbuh di dalamnya. Renata meletakkan Isabella di bangku dan mencari lampu. Menghilang ke dalam kegelapan dengan ponselnya. Sopir masuk di belakangmu. Udara berubah. Kamu merasakan hawa dingin di lehermu. Cuco mengirim pesan. Dia menggeram. Cuco, dia mengangkat ponselnya ke wajahmu. Fotomu di belakang Toyota pagi ini. Dia menembak Renata lebih dulu. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Hanya kilatan moncong senjata, lalu suara gedebuk saat dia jatuh ke tanah. Kamu bahkan tidak mencoba lari. Kamu tidak melawan. Kamu hanya kalah. Mereka menang. Mereka selalu menang. Sopir itu mengetik di ponselnya. Apa yang harus saya lakukan dengan bayinya? Isabella menatap selimut penuh bintang melalui lubang di akap. Jari-jarinya yang mungil meraih menggenggam udara. Jauh di seberang perbatasan, Cuco masih terjaga. Istri dan anaknya tidur di kamar sebelah di atas kasur tua. Perekrutan, mengurus anak-anak. Pekerjaan itu tidak dibayar dengan baik, tapi setelah hari ini, dia pasti akan mendapat promosi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan tentang bayi itu. Dia tidak membalas. Bayi itu tidak penting, hanya ponsel pria itu yang penting. Cuco menggulir deretan pesan WhatsApp yang panjang. Dia menemukan pesan yang dia cari. Sebastian, seorang bocah yang sudah lama diajak bicara, mengirimkan video perekrutan. Sebastian sudah siap, dia sudah dipersiapkan. Cuco mengetik pesan.
Jam 7 pagi, jangan terlambat. Sekarang lihatlah mengapa Meksiko tidak menyingkirkan kartel untuk melihat seberapa kuat mereka sebenarnya, atau klik video ini sebagai gantinya.